Shalom. Sekali lagi shalom. Army of God apa kabar? Yang luar biasa bisa lambaikan tangan. Kasih kemuliaan lebih dahsyat. Haleluya. Wow. Siang hari ini berbicara tentang revival story. Saya masih ingat kegerakan anak muda tahun 2000 Gereja Mawar Ciaron. Dan saya lahir di dalam kegerakan tersebut bukan tepat pada tahun 2000. Tetapi ketika 2003 waktu itu kegerakannya. Kegerakan dari tahun 2000 terus mengalir bahkan sampai hari ini. Kegerakan tahun 2003 saya lahir di sana. Saya mengikut Pastor Philip di sana. Dan sampai hari ini saya berada di dalam kegerakan yang sama. Sekalipun usia bertambah. Tapi saya tahu bahwa saya masih berada di tempat yang sepatutnya. Makanya revival story siang hari ini berbicara setiap orang punya kisah kebangunan rohaninya. Saya punya kisah dan Anda pun juga punya kisah. Setiap orang selalu punya cerita. Dan revival story adalah sebuah cerita perjalanan hidup kita di mana kita mengikut Tuhan Yesus dan kita mengasihi Dia. Revival story selalu berbicara dua hal. Mengikut dan mengasihi. Bukan hanya cerita bahwa saya dulu pernah mengikut Tuhan. Saya dulu pernah cinta Tuhan, saya dulu pernah berapi-api. Saya dulu pernah dilawat Tuhan. Saya pernah melayani, saya pernah dipakai. Bukan tentang bahwa saya dahulu pernah. Apalagi kalau ujung kalimatnya itu dulu ketika masih muda. Ketika masih single. Ketika masih sekolah. Apalagi sekarang ditambah bumbu bahwa sekarang zaman kan udah berubah. Hal seperti itu jadi gak relevan lagi. Revival story adalah soal cerita yang mungkin hari ini kita mungkin belum bisa ceritakan. Karena kita masih di dalam kegerakan. Tetapi ada akhirnya di mana ketika kita mungkin sudah menjadi tua, ketika kita sudah menikah, sudah bekerja, sudah berada di marketplace, di sana kita punya cerita. Bahwa dulu aku mengalami lawatan Allah, tinggal di dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam kegerakan anak-anak muda yang luar biasa. Tapi sampai hari ini, aku tetap ada di sana. Itulah revival story. Revival story yang masih relevan adalah ketika kita masih ada di sana dan masih menghidupi pula. Kita bisa menceritakan semua kebaikan Tuhan. Itu akan tetap relevan ketika kita masih menghidupi. Tapi ketika kita sudah terhilang, cerita itu sudah gak jadi relevan lagi. Karena dunia selalu tanya, di mana posisi kita saat ini? Apakah kita masih mengikut Tuhan? Ataukah kita sudah keluar? Hidup bukan tentang kemana kita mau pergi, tetapi dengan siapa kita mau pergi. Ada hal-hal yang di dalam hidup kita ini gak boleh berubah. Sampai selama-lamanya. Yaitu berjalan bersama Tuhan. Mengikut Yesus itu gak boleh berubah. Usia boleh bertambah. Mengikut Tuhan terus berjalan. Hari ini single. Besok mungkin double. Gak single, double udahan. Artinya udah punya pasangan, udah menikah, double, punya anak pula. Tapi mengikut Tuhan Yesus tetap sama. Gak boleh berubah. Zaman boleh berubah. Tapi hal mengikut Yesus sama sekali gak boleh dikorting dan gak boleh berubah. Makanya kita sepakat ya. Sampai kapanpun kita mau mengikut Yesus. Sekalipun kita single hari ini sampai double. Katakan sampai double kanan kirinya. Sampai double kita mau mengikut Yesus. Oke. Di ibadah yang pertama ini saya akan berbicara tentang mengikut Yesus. Di ibadah yang yang kedua, saya akan berbicara tentang mengasihi Yesus. Karena revival story selalu berbicara dua hal itu. Coba kita buka sama-sama 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Kitab Raja-Raja, 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kita mau belajar dari seorang yang bernama Elisa. Ada 4 tahap di dalam mengikut Yesus yang harus kita menangkan supaya
revival story itu nyata di dalam kehidupan kita. 2 Raja-Raja pasal kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Elia naik ke surga judulnya. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga di dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal, katakan Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Lalu jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Lalu berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka ke Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Lalu jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Dan ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Lalu berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak akan terjadi. Katakan amin. Firman Tuhan katakan menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Katakan Elisa sedang berjalan. Tahukah bahwa mengikut Tuhan itu adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Mengikut Tuhan itu perjalanan seumur hidup, dan apapun panggilan kita nanti, sekalipun mungkin beberapa dari Anda akan dipanggil menjadi seorang pastor, hamba Tuhan. Tapi beberapa dari Anda bahkan lebih banyak mungkin akan dipanggil sebagai raja-raja di marketplace. Tetapi apapun panggilan kita nanti kelak, mengikut Tuhan Yesus itu perjalanan seumur hidup. Selama kita hidup, apapun panggilannya, kita mau berjalan bersama Yesus. Katakan amin. Mengikut Yesus bukan hanya berjalan ketika kita lagi baik-baik keadaannya, atau lagi senang-senangnya, lagi muda-mudanya. Tapi mengikut Yesus itu di setiap level kehidupan. Coba kita mau lihat dan belajar dari Elisa tentang revival story-nya. Bagaimana ia mengikut Yesus. Elia dan Elisa ini sebuah gambaran antara Tuhan dan umatnya. Elia terangkat ke surga, Tuhan juga terangkat ke surga. Setiap orang di dalam hidupnya selalu punya purpose, tujuan. Dan selalu ada bagian di dalam hidupnya, di dalam hatinya, yang gak bisa diisi hanya dengan senang-senang, kecuali Tuhan Yesus. Hanya diisi sama Tuhan Yesus. Coba kita lihat dan belajar dari Elisa tentang revival story-nya, bagaimana ia mengikut Tuhan. Bahwa firman Tuhan katakan menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal, katakan Gilgal.
Ketika semua itu mau terjadi, Elisa ini sedang berjalan dari Gilgal. Gilgal itu berbicara apa sih? Gilgal itu berbicara mimpi, cita-cita. Berbicara cita-cita, Elisa pun punya cita-cita. Panggilan itu datang ketika Elisa ini sedang berjalan di dalam menggapai cita-citanya. Saya percaya bahwa setiap dari Anda punya cita-cita. Gak ada yang gak punya cita-cita. Selalu punya cita-cita. Apa cita-citamu? Pasti bisa jawab. Ada yang dokter, ada ini. Ada yang bercita-cita jadi pastor? Boleh angkat tangan? Ada? Gak ada yang cita, gak ada yang bercita-cita pastinya. Tapi di tengah jalan Tuhan panggil pasti nanti. Gak ada yang bercita-cita. Saya pun juga dulu gak pernah bercita-cita jadi seorang pastor. Saya lahir dari keluarga pengusaha. Sebelum jadi pastor, pengusaha pula. Ketika jadi pengusaha, justru Cevani, calon istri saya waktu itu, dia yang punya cita-cita lebih dulu. Aku mau jadi hamba Tuhan. Monggo silakan. Saya sih enggak. Saya selalu berkata sama Cevani waktu itu, oke, kamu aja jadi hamba Tuhan, saya support dari belakang. Sebagai pengusaha, sebagai rajanya. Karena bagaimana juga pelayananmu, kamu butuh dana kan? Aku yang bagian support dananya, wis. Saya dulu yang jadi. Luar biasa bukan? Tuhan panggil di tengah jalan. Gak ada yang punya cita-cita. Jadi pastor. Cita-citanya kalau ditanya jadi apa? Pengusaha sukses. Cita-citanya apa? Dokter. Cita-citanya apa? YouTuber. Cita-citanya apa? TikTokers. Selalu punya cita-cita betul. Tapi coba ketika saya bertanya. Apa cita-citamu itu sejalan dengan apa yang Tuhan mau? Apakah ada di dalam cita-cita kita yang hari ini mungkin keluar dalam hati, aku mau jadi dokter. Adakah di dalam cita-citamu itu sedikit aja yang sejalan dengan cerita kebangunan rohani yang mau engkau buat? Aku mau jadi dokter supaya ketika nanti aku menyembuhkan seseorang, dipakai Tuhan menyembuhkan seseorang, aku mau membawa kebangunan rohani buat mereka. Adakah sedikit di dalam cita-cita kita, purpose-nya Tuhan ditaruh? Karena Elisa ini memulai dari Gilgal, dari cita-citanya. Oh, penting sekali kita punya mimpi di dalam kehidupan kita. Penting sekali kita punya cita-cita. Tapi kita nggak boleh berhalakan cita-cita kita. Karena memberhalakan cita-cita kita sama dengan memberhalakan diri kita. Tahu nggak? Gilgal itu juga menjadi tempat di mana Raja Saul diurapi jadi raja. Dia punya cita-cita jadi raja. Yang luar biasa. Tapi ketika dia diurapi jadi raja, dia berhalakan dirinya. Dia berhalakan cita-citanya, sehingga halalkan segala cara, dan dia gagal jadi raja yang benar. Gilgal juga menjadi tempat perhentian bangsa Israel terakhir sebelum dia masuk ke Kanaan. Padahal Kanaan itu mimpi. Kanaan itu cita-citanya bangsa Israel. Tapi banyak orang mati di Gilgal. Hanya generasi yang baru sampai Kanaan, generasinya Yosua. Generasi yang Musa berhenti semua sampai di Gilgal. Selama kita cuma memberhalakan cita-cita kita. Gak ada divine purpose di dalam cita-cita kita hari ini. Gak ada divine purpose di dalam hati kita. Tuhan gak bisa bekerja di sana. Kalau hari ini kita berkata, aku mau jadi dokter. Setelah jadi dokter, what next? Aku mau ngambil spesialis. Ketika sudah spesialis, what next? Aku mau ini. Setelah ini, what next? Selama purpose Tuhan gak ada di sini, cita-cita kita akan jadi berhala terus. Cita-cita kita gak boleh berhenti hanya karena agar kita puas. Aku sudah mencapainya. Aku sudah finish. Cita-cita itu harus dipuaskan
kalau Tuhan puas. Kalau Tuhan puas, cita-citaku puas. Tuhan gak pernah anti dengan cita-cita kita. Saya selalu bermimpi ketika menjadi pengusaha dulu. Aku mau jadi pengusaha yang support kegerakan, yang takut akan Tuhan. Support visinya, gereja, ikut membangun gereja. Tapi di tengah jalan ternyata Tuhan punya rencana yang berbeda. Tuhan panggil saya sebagai seorang pastor, hamba Tuhan. Pertama saya gak mengerti, saya kan punya cita-cita. Tapi kenapa kok Tuhan panggil jadi hamba Tuhan? Ternyata cita-cita saya gak mati ketika saya jadi hamba Tuhan. Justru Tuhan kasih urapan untuk bangkitkan raja-raja berikutnya. Supaya di usia mudanya, dia yang akan jadi pembangun gereja. Saya gak bisa bangun gereja secara fisik. Tapi saya bisa bangun gereja di dalam hati anak-anak muda. Karena Tuhan kasih saya panggilan itu. Tuhan gak pernah anti dengan cita-cita kita. Apalagi kalau cita-cita kita ujungnya jiwa-jiwa, ujungnya revival. Tuhan gak pernah anti. Gak pernah anti. Tapi yang Tuhan anti adalah ketika cita-cita kita hanya ujungnya kejar pengakuan diri sendiri, kejar dunia. Tuhan anti dengan itu. Revival story selalu dimulai dari cita-cita kita. Pernahkah di dalam cita-citamu engkau juga bercita-cita mau Tuhan pakai di dalam bidang itu untuk memenangkan banyak orang? Kalau hari ini kita hanya cuma fokusnya kepada profesi, apa yang kita mau. Fokusnya kepada pencapaian apa yang kita mau capai ke depan. Saat ini adalah saat yang tepat. Tuhan, aku memang mau mencapai itu. Tapi bukan itu goalnya. Goalnya adalah di belakang, jiwa-jiwa dimenangkan. Penginjilan terbuka. Selalu ujungnya itu. Katakan amin. Lalu yang berikutnya, step pertama adalah cita-cita. Kita kalau mau menjadi seorang yang punya sejarah kebangunan rohani sampai hari ini, mulai dari cita-cita. Kedua, ayat 2 dikatakan ini, berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini. Ini Tuhan sudah kasih, ya sudahlah. Kalau kamu punya cita-cita, ya sudah gapai cita-citamu. Tapi lihat Elisa, dikatakan baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Elisa dapat tawaran, sudahlah gapai cita-citamu, berhenti di sini. Karena aku harus ke Betel, Tuhan suruh aku ke Betel. Tuhan mau ke Betel. Tapi Elisa berkata, enggak, aku enggak mau meninggalkan engkau. Ini loh mengikut Yesus. Kemanapun Yesus bawa kita jalan ke sana. Sekalipun kita punya cita-cita, tetap dipegang. Karena cita-cita itu dari Tuhan, mimpi itu dari Tuhan. Tapi kalau Tuhan bergerak ke Betel, bawa cita-citamu juga ke Betel. Betel itu berbicara apa? Sebentar, ayat ketiga. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Betel itu berbicara tentang gereja, tentang rumah Allah. Jadi setelah pertama itu cita-cita, kita adopsi Tuhan, ini cita-citaku, aku mau melalui cita-citaku, Tuhan dipermuliakan. Setelah cita-cita ada step kedua yang harus kita jalani, yaitu di dalam rumah Allah, karena Betel itu rumah Tuhan. Betel berbicara tentang rumah Allah, gereja. Proses yang harus kita lewati di dalam gereja harus dijalani, bukan dihindari. Bukan berarti kita punya cita-cita di gereja jadi biasa. Justru di dalam gereja, pemulihan harus terjadi. Di dalam gereja, janji-janji Tuhan itu harus digenapi. Setiap revival story selalu dimulai dari dalam rumah Allah. Gak tertarik dengan apa yang ada di dalam rumah Allah, maka gak akan bisa berjalan dengan Tuhan. Karena dari cita-cita Tuhan kasih,
Tuhan akan bawa kita masuk di dalam gereja. Masuk di dalam pemuritan, masuk di dalam CG. Banyak orang sukses lahir dari gereja. Tapi sayangnya mereka nggak matang di dalam gereja sehingga ujungnya jadi biasa. Banyak orang hebat lahir dari gereja. Tapi karena dia nggak matang di dalam sini, nggak mau berproses di dalam, maka di dalam gereja dia jadi orang yang biasa. Betel adalah tempat di mana Yakub itu menerima visi Allah. Artinya di sini kita harus berani, di dalam gereja kita harus berani bermimpi tentang pemakaian Tuhan. Jadi berkesinambungan ya, bersambung. Antara cita-cita dari cita-cita Tuhan bawa ke step berikutnya masuk dalam gereja. Makanya di sini itu rumah pemuritan kita. Yakub menerima visi Tuhan di Betel. Kita harus berani bermimpi besar tentang pemakaian Tuhan sampai akhir hidup kita. Apa yang kau mimpikan tentang pemakaian Tuhan di dalam hidupmu sampai hari ini? Ada yang bermimpi enggak? Jujur ya. Bermimpi dipakai Tuhan besar. Ada enggak? Yang ada angkat tangannya. Bukan bermimpi diberkati loh ya. Kalau bermimpi diberkati semua orang pasti bermimpi. Tapi dipakai Tuhan besar. Ada yang bermimpi kan? Kalau dipakai Tuhan besar itu artinya yang enggak semua jadi hamba Tuhan lah ya. Tapi dipakai Tuhan, prosesnya Tuhan. Ada yang bermimpi enggak? Angkat tangannya coba. Coba yang angkat tangan, tetap angkat tangan. Lihat kanan kirimu, ada enggak yang enggak angkat tangan? Ada enggak? Coba ditanya, kamu mimpinya apa? Apa revival story yang kau mau buat? Di Betel Yakub melihat visi. Dia memperoleh visi. Tapi di Betel Yakub juga sama. Dia meletakkan kepalanya di Betel dan melihat malaikat naik turun. Ada tangga malaikat naik turun. Dari sini kita bisa tahu apa yang naik bisa dibawa turun juga sama Tuhan. Demikian juga sebaliknya. Apa yang turun bisa dibawa naik sama Tuhan. Makanya kita gak boleh hindari proses di dalam gereja. Belajarlah dari gereja, tapi jangan pernah berpikir bahwa gereja itu memanipulasi pelayanan kita. Belajarlah dari dalam gereja. Karena di dalam gereja, Betel mengajarkan kita bagaimana menjadi besar, tetapi gak pernah berubah di dalam mengikuti Yesus. Menjadi besar, tetapi tetap humble. Tetap rendah hati. Karena di dalam gereja bukankah setiap kita belajar melayani satu dengan yang lain. Kalau di tempat ini kita gak belajar melayani, ketika engkau sukses, engkau hanya mau dilayani. Enggak mau melayani pula. Tapi enggak berhenti sampai di sana. Dan yang luar biasa gini. Hanya di Betel dan Yeriko, dikatakan ayat 3 pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu. Di dalam Betel dan Yeriko nanti kita baca. Hanya di Betel dan Yeriko ada rombongan nabi yang berkata sama Elisa, kamu gak tahu Tuhan nanti terangkat ke surga. Kalau terangkat ke surga, kamu mau ngapain? Makanya gak usah jauh-jauh. Makanya kamu gak tahu buat apa tertanam, buat apa melayani, buat apa fanatik. Tapi lihat jawaban Elisa. Aku tahu Tuhan akan terangkat ke surga. Tapi quiet, diam. Karena aku gak mau berhenti di sini. Aku mau jalan lagi. Di tempat ini ada orang-orang juga yang bahkan berkata sama kamu, buat apa dalam-dalam bergereja? Buat apa sampai kayak gitulah fanatik-fanatik? Buat apa sampai lompat-lompat keringat keluar, bau semerbak di mana-mana? Buat apa? Kalau ada orang yang berbicara seperti itu, katakan sama dia, aku tahu, diam. Karena aku gak mau berhenti di situ. Jangankan lompat-lompat buat Tuhan, sama seperti Daud.
melompat-lompat sampai mempermalukan diri sendiri akan kulakukan buat Tuhan. Dan dari Betel yang ketiga, ayo coba ayat keempat. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini. Lihat, selalu ada tawaran untuk berhenti di tengah jalan. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupnya sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah ke Yeriko. Lihat, kalau kita nggak pernah meninggalkan Tuhan, selalu ikut Tuhan, kita akan tetap mencapai apa yang Tuhan mau. Selalu sampai. Dan ayat 5 pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi-nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan? Terangkat ke surga. Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Lihat, hanya Betel dan Yeriko. Nabi-nabi, kamu gak tahu tah? Dan Yeriko adalah tempat yang melambangkan dunia. Tuhan itu dari cita-cita masuk di dalam gereja, nggak berhenti sampai di gereja. Engkau akan dibawa keluar. Yeriko itu berbicara tentang dunia. Edian kita akan bersinar di dunia. Edian kita nggak akan cuma bersinar di dalam gereja, tetapi di dunia kita nggak lakukan apa-apa. Tuhan ujungnya dari Betel tetap akan bawa kita ke dunia. Kalau kita cuma bergaul di dalam gereja, baik di dalam gereja, di dunia kita nggak jadi apa-apa, kita nggak akan pernah bisa memenangkan dunia. Makanya Tuhan bawa kita bukan sampai berhenti di gereja berapi-api. Di gereja mengikut Tuhan. Di dunia pun kita harus mengikut Tuhan. Yeriko itu adalah tempat yang melambangkan dunia. Di Israel, Yeriko itu adalah tempat yang paling rendah. Beberapa waktu yang lalu saya ke Israel, saya sempat ke Yeriko. Dan di Yeriko saya tour guide-nya berkata Yeriko itu kalau kita lihat di pinggiran Yeriko dulu itu segitu. Rendah sekali. Tapi karena diaspal selama ratusan tahun, jadinya Yeriko-nya tinggi. Yeriko itu tempat yang paling rendah di Israel. Tapi justru di tempat yang paling rendah dunia, di sana banyak orang yang bisa berubah setia. Tempat ini dunia, tapi justru di dunia ini orang berubah setia. Orang sudah gak lagi mengikut Yesus. Karena Yeriko adalah tempat yang paling banyak pencobaannya. Temptation. Yeriko adalah tempat di Israel yang terkenal dengan pelacuran dan kompromi. Ini dunia. Dari cita-cita dibawa ke gereja, dari gereja Tuhan bawa ke dunia, keluar ke marketplace. Dan di dunia gitu ya, di marketplace, di Yeriko, ada yang orang-orang juga yang akan berkata sama kalian. Sudahlah, gak usah begitu, yang penting cita-citamu tercapai. Yang penting targetmu tercapai. Kompromi sedikit gak apa-apa. Apakah kamu gak tahu kalau hari ini, kalau kamu gak jujur, hancur. Itu dunia. Makanya banyak orang bagus di gereja, lahir dari gereja, luar biasa di gereja ketika dia ke dunia. Ketika dia ada di marketplace, mereka kompromi. Mereka kompromi. Tetap setia di dalam panggilan kita, panggilan hidup kita di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, saya berbicara ini tentang hari-hari ke depan. Karena revival story itu bukan sekarang aja. 10 tahun lagi, engkau akan tetap berada di dalam revival storymu. Siapa yang bisa menjamin 10 tahun lagi kita masih tetap berada dalam kegerakan? Karena godaan di dunia itu luas sekali, luar biasa sekali, menarik sekali. Bangsa Israel itu gak tertarik dengan Baal, kesuburan, kemakmuran. Tapi bangsa Israel kenapa sering jatuh? Karena bangsa Israel gak tertarik sama Baal, tetapi tertarik dengan apa yang ditawarkan sama Baal. Apa yang ditawarkan itu menarik. Jika kita tetap setia di Yeriko, Tuhan akan tetap setia sama kita.
Lalu yang berikutnya. Dari cita-cita Tuhan bawa ke gereja, dari gereja Bethel Tuhan bawa ke Yeriko, dunia marketplace. Engkau akan berkarya di sana, tetapi tetaplah takut akan Allah. Dari Yeriko, ayat ke-6 dikatakan, berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Lihat, kalau engkau sudah sukses di marketplace, jangan berhenti di dalam kesuksesanmu. Tetap ikut Tuhan. Karena di dalam kesuksesan ada tawaran juga, Tuhan izinkan kok. Kalau kamu mau quit, berhenti di sini, boleh, silakan. Berhenti sampai engkau sukses. Tapi ketika engkau sukses, ingat, tetap berjalan sama Tuhan. Apapun yang terjadi. Jangan berhalakan kesuksesan kita. Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Lihat, dari Yeriko, dari dunia, Tuhan gak selesai. Tuhan bawa ke sungai Yordan. Dan ayat ke-7 lihat, 50 orang dari rombongan nabi-nabi itu ikut berjalan, perhatikan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Sungai Yordan ini berbicara apa? Sungai Yordan ini berbicara tempat di mana kita complete our mission. Menyelesaikan misi kita. Kesuksesan itu bukan misinya. Sekalipun itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Tapi sukses dunia itu bukan finishnya. Dari Yeriko Tuhan masih bawa lagi ke sungai Yordan. Ini adalah tempat di mana kita menyelesaikan misi kita. Tempat di mana revival story tercipta. Yaitu ketika kita menyelesaikan misinya. Building church in our youth. That's our mission. Ketika engkau sukses, ingatlah visi ini. Engkau akan bangun gereja-gereja. Kalau engkau gak bisa bangun gereja secara fisik, bangun gereja di hati orang-orang percaya. Bangun gereja. Bangun kebangunan rohani di dalam hati anak-anak muda. Tuhan menyiapkan kita dari cita-cita, diproses di gereja, dibawa ke dunia sebelum akhirnya kita menyelesaikan misi kita. Jadi pribadi yang tetap sama di dalam Tuhan gak boleh berubah. Jika dulu berapi-api, tetaplah berapi-api sekalipun sudah semakin bertumbuh secara usia di dalam Tuhan. Kita gak boleh berubah. Kita harus tetap setia. Dari Gilgal, Bethel, Yeriko, sampai sungai Yordan. Kita mau sepakat ya. Kita mau menyelesaikan sampai selesai. Bukan sampai sukses. Sampai kita kaya. Sampai kita jadi dokter. Sampai kita jadi pastor. Kalau sudah jadi pastor kita jadi biasa-biasa. Enggak. Tuhan bawa saya sampai hari ini, saya enggak puas. Karena saya belum menyelesaikan misi saya. Cita-cita enggak membuat kita berhenti. Pencapaian enggak membuat kita berhenti. Sampai Tuhan berkata, well done my servant. Di sanalah revival story kita. Dan saya berdoa, ini tahun 2023. Nanti tahun 2033, 10 tahun lagi. Engkau akan jadi orang-orang yang luar biasa. Tapi ketika itu kita mau pastikan komitmen, kita tetap mengikut Tuhan dimanapun kita berada. Bahkan sampai ke kota-kota di mana engkau nanti mungkin pulang ke kotamu, api ini gak hilang. Dimanapun kau berada, engkau akan membawa kebangunan rohani yang besar. Sampai ke kotamu. Katakan amin. Amin. Mau ya kita ambil komitmen sama-sama ya. Revival story, mengikut Tuhan. Dari cita-cita kita mau serahkan cita-cita kita. Aku punya cita-cita ini, biar kehendakmu jadi. Aku punya cita-cita ini Tuhan, tolong injekkan DNA-nya Tuhan di dalam cita-citaku. Supaya ketika aku berjalan mencapai cita-cita, diproses melalui gereja sampai dibawa kepada dunia, hatiku gak berubah. Katakan amin. Pengalaman 20 tahun kita yang lalu gak pernah menjamin kehidupan kekristenan kita 10 tahun ke depan lagi.
iman kita, komitmen kita, visi, semangat, gairah harus terus diperbarui di dalam setiap level kehidupan. Dari Gilgal, Bethel, Yeriko, Sungai Yordan, kita harus mengambil sebuah keputusan dan komitmen untuk mengikut Yesus di setiap level. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana jika saya nggak memulai atau nggak memiliki start yang baik? Apakah saya nggak bisa menjadi seorang yang mencetakkan revival story? Bagaimana kalau saya ini nggak kudus? Apakah masih bisa revival story itu tercipta? Apakah saya masih bisa membuat revival story saya? Jika pengalaman 10 tahun, 20 tahun yang lalu di dalam hidup kita nggak jadi jaminan perjalanan iman kita ke depan, maka dosa masa lalu juga nggak bisa dikte masa depanmu. Kalau kau tahu bahwa hari ini hidupku yang lalu nggak benar, ambil komitmen hari ini. Tuhan, mulai hari ini aku mau mengikut Tuhan dengan setia. Katakan amin. Siapa yang mau mengikut Tuhan? Bismillah. Kasih kemuliaan buat Allah kita. Mari kita bangkit berdiri. Aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari